Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana, kembali lagi di podcast Suara Pasaman. Masih bersama saya, Ahmad Gusra. Dunsana, kali ini kita sudah bersama dengan salah satu tokoh politik di Pasaman yang merupakan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Dapil 4. Saya juga melihat di dalam proses berpolitiknya, salah satu tokoh ini agak unik. Dia memiliki nampaknya jiwa-jiwa muda dalam proses berpolitiknya. Mari kita ketahui lebih dalam. Kita sambut bersama Dado Nizar, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai PKB. Apa kabar, Da? Alhamdulillah sehat. Apa kegiatan hari-hari, Da? Kini menunggu akhir tahun. Akhir tahun. Sudah tuh menunggu kebangkitan Pasaman. Kebangkitan Pasaman. Oh, ini kode ya, Da, ya. Kode. Kalau politisi itu memang pandai-pandai mengode, berikan kode. Da, untuk di awal kita ingin tahulah sedikit masyarakat Pasaman. Mungkin sebagian sudah kenal tentunya, sebagian lagi mungkin perlu tahu lebih jauh tentang sosok Dado Nizar. Kira-kira Da bisa diceritakan, Da, tentang kegiatan Uda selama ini, kemudian mungkin perlu tahu juga asal usulnya dari mana, Da, masyarakat. Oh iya itu, Da, biar lebih dikenal, Da. Iya. Gitu. Mungkin pertama untuk sahabat-sahabat, untuk adik-adik, jangan lupa di like, follow, subscribe Info Pasaman. Info Pasaman Di YouTube ya. YouTube. Iya, betul. Biar anak tambah rami mana. Iya. Dah hari kini kalau tahun bisu lampe 45 tahun. Umur. Itu umur nak. Iya, Da. Lah iya dibuat sekapiang siko. Orang rumah buat sekapiang. Cuma kebetulan mungkin banyak yang tidak kenal karena di awal-awal dulu SMP dah tuh SD. Awal SD di Bandung. Oke. Karena kayak di Bandung. Tamat SD di SD 2 Kaluai dulu. Oke, tamatnya di Siko, Da, ya. SMP apa di Tanjung Beringin di belakang bypass kok namanya kok? SMP 3. SMP 3. SMP 3. Tapi pas STM dah pindah ke Padang. Jadi STM kuliah di Padang, tentu komunikasi dengan kawan-kawan yang saleting atau yang di bawah itu terjadi di SMP. Iya. Jadi kalau di STM tuh lah di Padang tuh lah ndak itu lah. Iya. Ndak tersosialisasi lah. Iya. Nah, jadi makanya waktu 2004 balik maju di DPRD Kabupaten itu ndak bara yang kenal. Nah, 2004 balik dah maju Kabupaten gagal. Oh, 2014 di kabupaten untuk DPRD Kabupaten, ya. Dapil Lubuk Sekaping. Dapil Lubuk Sekaping. Partai PKB. Tapi dah pakai itu, ndak pakai PT. Politik uang. Dapat 1.000 suara. Dapat suara. Itu lumayan, Da. Lumayan untuk awal. 2019 coba provinsi, kabupaten nak dapat Ikajalo provinsi. Kerajo yang naik tingkat ya, Da. Ya, kerajo yang indah juga. Iya. Tapi alhamdulillah kadarullah sampai. Oh, oke. Tahun 2019. Periode pertama. 2019 itu pun dengan sistem politik uang no, politik tanggung jawab yes. Oke. Dulu jual rumah singgah dulu. 2024 petang ulang balik, alhamdulillah periode kedua sampai ke MK. Oh, sempat ada gugatan. Di pengalaman MK gue untuk tahun kini yang kedua kali lah. Oke. Sudah pernah punya pengalaman sebelumnya. Ya, Da. Jadi macam lihat Mahkamah Konstitusi je. Iya. Gedungnya pakai pilar kadang-kadang tuh. Rasanya macam lihat tuh lah ndak aneh rasanya. Lah biasa. Iya, Da. Itu proses. Nah, hari kini saya lihat di Pasaman karena mengikuti 2019 kan. 2019 dah ikuti itu mulai tahu dengan birokrasi. Dah pahami hari ini di setiap pemerintah itu kalau ingin elok memang birokrasi harus kita elok. Birokrasi ndak bisa kita memberikan tekanan pressure terkait dengan kelompok. Maksudnya seperti apa tuh? Tim. Cuma kan kalau udah perhatian wah
dari setiap pemerintahan, baik itu provinsi, kabupaten. Kalau rumah dah kan rumah anak-anak di Pasaman Barat. Kan dah perhatian lo di situ di Kabupaten Pasaman Barat, Pasaman, di tingkat gubernur, di provinsi kan. Kan selalu yang menjadi rusak tatanan birokrasi itu karena orang-orang yang berada di sekeliling tim, yang berada di sekeliling jagoan yang menang, itu memberikan intervensi yang di luar dari kapasitasinya. Oke. Nah, Berarti terlalu masuk ada ya. Nah, ketika ingin memperbaiki satu pemerintahan, yang halal itu kan melalui pemilu, melalui pilkada. Halal, halal barang untuk bisa ditukar. Nah, pilkada yang kita hadapi kini itu kan bagian dari proses, karena memang pemikiran dari dulu, kalau ingin perbaiki, ya perbaiki melalui yang konstitusi, kita ganti bupati. Oke. Dengan cara konstitusional. Secara konstitusi. Jadi ketika telah berganti, otomatis ada kemungkinan kita untuk bisa memperbaiki birokrasi. Karena nyawa dari, kan birokrasi kok, ini yang harus saya tahu dengan keadaan riak masyarakat di bawah, kebutuhan masyarakat di bawah. Contoh, kok yang hal sepele saja. Bantuan PKH, BLT dan seterusnya. Itu yang mengidentifikasi kok sih ya. Kan para pelayan-pelayan masyarakat birokrasi. Mereka yang mendata, mereka yang mengajukan dan seterusnya. Verifikasi dan lain sebagainya. Secara teknis kan mereka. Ketika birokrasi kok tidak diberikan ndak do niat, bukan ndak do niat ya bahasa ya. Niat pasti ada lah elok dak. Cuma karena keadaan niat berubah ya mau. Karena ada desakan dari orang-orang dekat. Nah, akhirnya berubah. Nah, ketika birokrasi kok yang menjadi nyawa untuk pelayanan masyarakat kok tidak bagus, maka tentu hasilnya tidak bagus. Betul. Nah, proses kini kalau diperhatikan dari periode yang pertama 2019 sampai 2024 yang terasa itu. Bahwa birokrasi kok memang hampir merata di setiap daerah. Itu permasalahannya letak di situ. Berarti salah satu catatan penting dari Dadon selama mungkin menjadi anggota DPRD provinsi, salah satunya adalah soal gimana caranya membuat birokrasi kita ini menjadi lebih sehat mungkin ya. Lebih baik proses pengelolaannya ya. Itu salah satu kunci untuk kesuksesan pemerintahan. Ya, sehat sakit birokrasi tergantung pemimpin. Oke, iya betul. Umpamanya Busra jadi bupati. Ketika pembisik tidak sehat, melahirkan keputusan tidak sehat. Contoh, seandainya dalam satu kompetisi lah di pilkada, kan ada beberapa, kalau kita Pasaman ada 3. Dari 3 pasti mau tidak mau, suka tidak suka, dari mereka yang bertiga pasti punya kolega lah. Dalam punya tim-tim di belakangnya ada ya. Nah, di saat mereka mendengarkan lebih di saat nyo menjabat, lebih mendengarkan ke si pembisik, oh iko 01 cek, iko 02 kok, iko 03 kok. Dinilai dari hal itu tanpa melihat dari kapasitas dan lain sebagainya, tentu rusak. Nah, yang jadi riskan kini kok, kawan-kawan di ASN yang di birokrasi kadang-kadang main loh. Ada oknum-oknum. Ada oknum yang main. Nah, oknum yang bermain itu tidak bisa kita pungkiri dan menjadi rahasia umum. Kita tahu Lubuk Sekaping Pasaman hidup dari APBD. Iya. Hidup APBD, PT APBD kok keluarkan melalui OPD. Ya kan? Dari gaji dan dari kegiatan. Gaji ada birokrasi. Seluruh ASN ada di situ. Digaji, tunjangan, TPP dan seterusnya. Kegiatan ada rekanan. Nah, hidup Lubuk Sekaping selalu dari APBD. Coba kita lihat ke belakang. Berapa tahun yang ada Pasaman? Yang ada pemilihan langsung saja kita 2000 berapa? 2005 nggak salah. Coba lihat kita 20 tahun belakang. Hidup Pasaman kok, hidup Lubuk Sekaping lah khususnya Pasaman umumnya. Kalaulah bulan baru rami pesah.
akhir tahun model gini, kok udah bisa kok. Nanti cair. Kalau kas lah ya doh, kalau kas nak doh entah lah. Lo tahu itu juga. Nah, ketika pasaran nih ada gerak ekonomi. Tapi coba perhatikan, kita kan sama-sama di luar yang sama-sama merasakan bahwa pasaman. Nah, karena pergerakan itu akhirnya terfokus lah di saat pemimpin kok terfokus dua hal saja. Satu pemainnya birokrat, satu pemainnya rekanan. Oke, pihak ketiga. Pihak ketiga. Nah, dua itu. Ketika mereka kolah selalu dalam kebutuhan mereka mendapatkan dari sisi kebijakan pemimpin, maka mereka akan bersama-sama di situ untuk memenangkan yang bisa menguntungkan secara kelompok atau per segmen lah. Tapi tidak secara umum tuh. Oh, tapi ini saya coba potong sedikit dah. Saya ingin coba membawa ini supaya masyarakat juga mudah memahaminya. Yang udah sampaikan ini bahwa saya perjelas kepada penonton bahwa di dalam proses kepemimpinan itu sering ada orang-orang belakang layar yang mengganggu proses profesionalitas dari perjalannya pemerintah ini. Dan menurut pandangan Uda tentu tadi itu kurang baik. Kedepannya itu yang Uda bayangkan apa? Ini kan kita baru selesai pilkada nih dah. Baru selesai pilkada, pemandangan sudah hampir nampaknya. Ke depan ini bayangan Uda apa langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan agar hal-hal yang kurang baik tadi itu bisa kita selesaikan? Ya, pertama kita tidak bisa lepas dari sistem demokrasi kita. Sistem demokrasi kita dengan cara pemilihan profesional terbuka kan menghadirkan sosok pemimpin itu dipilih langsung oleh masyarakat. Di saat dipilih langsung kan mengeluarkan kos yang tinggi. Iya. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa kos yang dikeluarkan ini lumayan lah untuk angka kita di Pasaman lah dengan APBD 1,1. Artinya memang agak lumayan untuk mencapai proses demokrasi ini. Tentu banyak hal yang terjadi di saat proses pemilu. Baik itu dari sisi donatur, baik itu dari sisi kepartaian dan seterusnya. Ini kan tidak bisa kita hindari bahwa proses ini memang ada, banyak biayanya dan memang tinggi dengan kosnya. Nah, hari ini kalau saya lihat di setiap pilkada kebetulan di DPW PKB Sumbar kebetulan menjadi ketua Des Pilkada untuk di Sumbar. Ketua Des Pilkada artinya semua calon bupati itu pernah ketemu siapa yang mereka yang mau mendapatkan mandat dari PKB. Nah, ketika proses ini kan kita melihat bahwa memang biaya itu tinggi. Ketika biaya tinggi, ketika ada pihak ketiga yang memberikan sumbangan bersyarat, sumbangan bersyarat. Iya. Nah, ini yang mulai membuat posisi birokrasi kita rusak. Saya kalau menilai awalnya dari sana. Jadi kalau bagaimana cara memperbaiki ke depan, otomatis kan kita minimal harus menyadari penting politik. Penting politik, penting terhadap hajat hidup dan seterusnya. Dan kita juga perlu melihat bahwa sosok-sosok calon ini apakah mereka memang memakai pihak ketiga yang tanda kutip bersyarat atau tidak dan seterusnya. Kalaupun bersyarat apakah sesuai dengan aturan atau tidak ada ya. Karena memang kita tidak bisa pungkiri ketika orang mau menyumbang pasti ada tujuannya dah. Pasti ada tujuan. Tapi selama tujuan itu sesuai dengan aturan mungkin tidak masalah. Yang menjadi masalah ketika tujuannya itu, keinginannya itu melanggar aturan-aturan yang ada. Ya, artinya kalau kalau kita utamakan kepentingan umum, kepentingan pribadi ada di dalam. Ketika kita utamakan kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan umum. Nah, sama dengan yang tadi. Kalau seandainya kita memberi ada bersyarat, bersyarat kan untuk kelompok dan pribadi. Contoh lah, ini nak ya dikadis yo. Iya. Nah, dia tong kan pasangan dompet kok aja kan, si anak kepetik mana kok aja kan. Nah, kok nyobain main senyap kan, main bawah tanah lah. Satu menyumbang atau menyumbang atau kan itu
ndak lo pengguna kita tutupi itu kan. Nah, tapi yang perlu lo kita tekanan kawan-kawan ASN kok sana ndak lo perlu itu. ASN kan netral ya. Ya sudah netral saja. Kalau untuk punya jabatan cukup calian saja kemampuan kita. Kalau inyo cadia, ya kan ada kapasitas, ada kemampuan, ya mampu memanage permasalahan, mampu mencari solusi. Siapapun jadi bupati pasti dipakai. Betul, sepakat. Sepakat. Nggak perlu lo tiba kadi gosok-gosok semir lo sepatu. Iya. Ya kan? Iya, Logika. iya, betul. Nah, kini bahaya cara kita menimbulkan persepsi yang menurut. Di setiap pilkada ndak cerita pilkada apa sama nak kedua. Iya, betul. Nah, kalau pilkada apa sama tuh beda lo situ Iya, betul. Tapi di setiap pilkada. Iya. Tanggung jawab sama wah. Kecillah adik-adik yang lain. Tanggung jawab bersama. Generasi muda tanggung jawab bersama untuk memperbaiki demokrasi gitu. Jadi tadi terkait ini kan saya lanjutkan dah. Udah kan salah satu kan dari partai PKB dah. Di Pilkada Pasaman Batang salah satu pemenang. Calon kadernya sendiri itu Dapode Weli Suheri itu berhasil memenangkan berdasarkan hasil komputasi KPU 2 Desember tadi. Meskipun masih ada itu proses di MK, nanti kita akan bahas dah sedikit. Tapi apakah nilai-nilai yang tadi udah sampaikan tadi, bagaimana proses bayangan Uda untuk memasukkan, untuk bisa direalisasikan di kepemimpinan ke depan ini dah? Kalau alhamdulillah kalau bahasa di PKB terakhir komunikasi kan, kalau bahasa Bagarah itu alanya bun PKB Sumbar cek kan, anya bun aja, anya kau cepat talu aja. Baca talu ya dah. Iya. Sumatera Barat, alhamdulillah Pasaman kabupaten satu-satu. Yang pertama. Ya, kader maju dan itu menang. Kader maju dalam arti kata memang bukan kan adole tuh bukan kader yang maju, tapi mandat diberikan oleh partai politik kan PKB, tapi bukan kader. Nah, untuk Pasaman terkhusus kader maju dan itu memang murni memang betul-betul kader yang maju. Sudah lama di partai. Sudah lama di partai. Dan alhamdulillah itu dari KPU Batang lah ditetapkan. Kalau terkait MK, tadi pengalaman lah dua kali yang gitu. Iya. Batang sekali di Pileg. Nah, kini kalau di MK raso dari pengalaman yang ada, MK itu kan tempat paslon atau peserta pemilu yang tidak puas dengan hasil pemilu dan mereka mengajukan gugatan, kan memang tempat MK. Kalau itu hak bagi seluruh peserta, boleh silakan. Hak konstitusional. Apakah itu diterima atau tidak, itu kan hak MK loh. Dan mereka yang mengajukan merasa menang, ya wajar lah. Kalau tidak merasa menang, nggak maju. Iya. Ya kan? Ada harapan di situ. Punya kepentingan masing-masing lah. Dan itu silakan saja. Dan itu tidak akan kita, tidak lo mungkin dihalangi. Dan guna dihalangi pun tidak lo ada. Cuma apapun bentuk EDMK, kita punya keyakinan dari pengalaman yang petang, dengan keadaan yang kini, dengan permasalahan yang diajukan, itu hasil MK itu yakin ketok palu tetap Pasaman bangkit. Oke. Berarti dari Uda sendiri dan tim yakin bahwa hasil tidak akan berubah. Sedangkan kampanye waktu dulu Alun Jaleh jadi menang, kita berusaha, apalagi kini lah Jaleh menang, itu enggak lo di 51.000 suara. Untuk Weli Suheri dan Anggit. Tidak sakit, 51.000 suara. Betul. Dan mereka pun telah memberikan keyakinan, mandatnya, menitipkan harapan. Sudah itu tidak lo kita perjuangkan. Iya. Nggak mungkin. Tapi harapan, jangan sampai kalau yang urusan MK itu kan kuasa hukum, yang digugat itu KPU, paslon hanya sebagai pihak terkait. Kalau pihak terkait memberikan kuasa lo ke kuasa hukum, ke pengacara silakan kan modal tuh. Tapi kalau di PKB ada, kita difasilitasi. Artinya dari seluruh yang
yang hadir di MK itu kan lah ada undang-undang itu di situ. Jadi biarkan saja orang Proses di situ. proses di situ. Silakanlah berperkara di situ. Yang kita di masyarakat gini yang di Pasaman, ya sudah tunggu saja. Tapi kalau keyakinan menang. Artinya kita fokus saja, kita pererat apa yang Allah tabalah-balah petang, kita kumpulan dia. Yang masyarakat di kumpulan balia. Arahnya ke depan baca cara supaya memang betul Pasamanku bisa bangkit dalam 5 tahun kemudian. Iya, bersatu deh. Kontestasi selesai meskipun masih ada proses, biarkan prosesnya berjalan. Dua lalu, Iya, Kiambang Batawi. betul. Dua lah lalunya. Iya, Kiambang Batawi lah ya dah. Batawi lah Kiambang. Iya, betul. Betul. Berikutnya saya ingin tanya Kauda tentang pandangan Uda kepada para pendukung nih dah. Pendukung Paslon 01 dan sekaligus masyarakat secara umum, bagaimana merespon proses hasil pilkada yang sudah selesai ini. Pandangan Anda. Jadi prosesnya petanggo dari pencalonan, pencalonan kampanye berserak-serak kok. Ada yang 01, yang 02, yang 03 dengan semua partai koalisi dan seterusnya kan. Sampailah titik akhir 27 November orang pemilihan dan penetapan tanggal 2 Desember. Prosesku kan lumayan panjang. Dan banyak yang ada peran di masing-masing tempat. Banyak hal yang terjadi dalam proses itu. Yang pasti kalau kau boleh kami, bagi kami itu satu kewajiban untuk mengantarkan Weli Suheri Jo Anggit menjadi sampai di pelantikan. Menjadi kewajiban itu. Sampai pelantikan, selesai di pelantikan, berarti selesai tugas kami. Sebagai pendukung. Sebagai pendukung, sebagai koordinator dari pemenangan, selesai. Kan pemenang lah menang. Lantik. Berarti kan selesai tugas. Selesai. Selesai tugas. Selesai tugas artinya yang setelah dilantik, yang hari ini Weli Suheri disebut sebagai kader PKB, disebut sebagai orang Lubuk Skapiang, disebut sebagai hanya punya sebagian kelompok. Kalau sudah dilantik enggak? Mungkin darahnya hijau PKB, tapi secara utuh itu Bupati Pasaman. Milik semua. Milik semua. Enggak milik PKB, enggak milik PAN, enggak milik PDI, PBB. Enggak ada milik siapa-siapa. Milik Pasaman, milik masyarakat Pasaman. Sampai lantik. Tapi kalau hari ini masih tetap kami yang di dalam lingkaran pemenangan masih tetap dalam posisi untuk sampai menyelesaikan di MK dan pelantikan. Tapi kalau setelah dilantik, diucapkan sumpah, diletakkan Al-Quran, deteh kapalo, selesai tugas. Selesai tugas. Silahkan bertugas dengan baik. Silahkan bertugas dengan baik. Kami titipkan Pasaman kepada Pak Bupati. Betul. Harapannya tadi dengan cerita-cerita tadi, harapannya tim-tim ini pun jika punya kepentingan-kepentingan, lakukanlah dengan cara-cara yang konstitusional. Ya, jadi balik lagi, kan tadi sudah di awal kita sudah membayangkan bahwa rusaknya birokrasi karena memang pembisik kepada pemimpin. Soalnya Pak Jako elok santiang rejo. Cuma menyemir sepatu nggak pandai. Iya. Disabui oleh kawan. Nyong lu jabatan tuh. Nyobisian stek kan, katim kok. Tolonglah cek kecil ke Pak Bupati itu cek kan. Kalau ambu pandai nyemir sepatu cek kan. Iya. Nan kecek yang tim kok ngecek lah. Nyusalik apa lah, nyusalik lo stek kan. Wah amplop kok barang kira kan. Iya. Hanya bisa Bupati cek. Yang patang tu ya sabanah itu sih naik lo tu dah cek kan. Aku pajar naik lo aja kan. Kan yang modal tu. Karena beko Bupati merasa ada sagan atau ada sesuatu dan lain hal udah cerita di awal tadi kan. Akhirnya diterima, rusak birokrasi. Iya, rusak. Artinya hari ini ya sudah, kalau lah selesai silakan Bupati bekerja dengan birokrasi ya. Tugas kita itu hanya pengawalan. Pengawalan program terhadap anggota DPRD Kabupaten, pengawalan terhadap kebijakan. Kalau mau minta bantu Pak Bupati
ada yang memang harus kita caliak dan kita bantu, ada pemikiran kita bantu, tapi tidak dalam konteks kebijakan. Ya. Apalagi kebijakan birokrasi. Menentukan kepala dinas A, B, C, D, tentukanlah dari bupati. Siasekda tentukanlah dari bupati. Kalau nak gawe gitu lah. Biarkan bupati bekerja secara profesional, memilih orang-orang terbaik. Dan kita meyakini Weli Suheri, kita meyakini ke beliau. Beliau punya kapasitas profesional. Dan kita yakin dengan kemampuan beliau bantu pasaman kok bantu matuari tapi pagi hari itu. Udah tuh pasaman itu. Oke. Dan kita yakin kan ke kawan adik-adik di podcast, ke masyarakat pasaman yang nonton lah. Kita yakin bahwa kita kan tidak akan ada di dalam mengintervensi sesuatu yang bukan untuk kemaslahatan pasaman. Artinya setelah dilantik kita izin undur diri lah. Nah selesai bupati kita undur diri lah. Kita serahkan. Oke, baik teman-teman. Poin yang bisa kita ambil dari pembicaraan ini adalah yang pertama tentang kepada masyarakat Pasaman bahwa setelah pilkada selesai, mari bersatu kembali. Proses hukum yang sedang berlangsung, yang terjadi di MK itu biarlah pihak-pihak terkait, kemudian proses hukum berjalan dengan baik, kita hormati, tapi masyarakat Pasaman harus bersatu. Gitu ya. Itu yang pertama poinnya. Poin yang kedua adalah kepada karena Dadon tadi adalah bagian dari pendukung pasangan 01 tadi, himbauan kepada para pendukung, mari kita menjaga jangan sampai bupati terpilih itu salah langkah. Gitu. Jangan dijerumuskan, tapi dijaga jangan sampai salah langkah. Itu poinnya ya. Gitu. Kemudian terakhir mungkin ada mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita dah. Ya. Setiap kontestasi pemilu, demokrasi, pemilihan, kampanye dan seterusnya terjadi taruh sekali 5 tahun, entah kalau jadi presiden menjadian pemilihan dari DPD, tapi tidak yakin karena kan masuk lo KMK kan, jadi lah pernah dibahas dan itu kan gagal. Dia harus merubah undang-undang. Apakah DPD RI akan solid untuk menukar jadi DPRD yang dibicarakan Pak Prabowo kemarin, dan apakah dengan DPRD memilih itu hasilnya elok loh. Kena lo ada misalnya banyak perdebatannya soal itu. Cuma satu hal, politik itu hajat hidup kita itu politik yang tentukan. Yang disayangkan hari ini apatisnya masyarakat terhadap politik. Banyak ditemukan di daerah-daerah, kalau tidak ada pitih sepagi itu udah milih ada. Oke, iya. Itu tidak 1-2 daerah. Banyak hampir banyak sekarang. Kalau dia hitung kan, kalau tiba daerah pribadi 2014, 2019, 2024, 3 kali pemilu. Ampe aja pilkada. Kan terasa tuh. Nah, disayangkan kalau boleh dapat tanyo loh. Kini generasi-generasi setelah ada apa yang bisa dilakukan karena itu. Baca roh kita kok menarik perhatian. Karena kan Gen Z kok 52%. Nah, kini inyo saja 52% tuh. Lah bisa merubah tuh. Iya. Nak yang tua kan ada milih lagi iya. Lah menangnya tuh ya. Lah menang kok. Iya. 52%. Tapi kok enggak ada tuh. Padahal logika hari ini ketika paslon 01 Weli Suheri Anggit sesuai dengan seragam gratis dan seterusnya. Lah, itu kan dengan kebijakan politik. Ada lo yang ngecek petang, nggak mungkin seragam gratis. Kok ada lo nang petang, weh. Kini kawan ada sesama di DPRD, pokira seragam gratis. Bukan tidak bisa. Niat mau atau tidak. Nah, kini ada sisi panggung politik. Politik secara demokrasi dipilih oleh masyarakat. Kan itu logika itu. Politik kok yang mengatur hajat hidup, kemaslahatan. Ketika masyarakat kok anti, kira hasil politik. Dan anak muda banyak yang menjarak tadi ya. Nah, kini, tiba hari gini, kalau tiba disabui, apa harapan dah nak bertanya udah kan anak muda orang.
kalau disebut jiwa muda, dah mau sampai 45 kini ya. Tak masuk muda atau berangkat ke Muda lu muda. Nah, dah ingin lah hari gini. Baca do, apa sana nanti niwan wah. Apa sih yang sebenarnya sadar ndak bahwa dengan satu tanda tangan saja oleh bupati, oleh gubernur, oleh presiden dan seterusnya, itu bisa merubah banyak hal ke bawah. Dan mereka itu dipilih. Betul. Kalau kau nak nyoba ya, itu kan ada TPS yang bersobok dari 500 yang hadir tuh 200. 300 kemana? Nah, itu yang menjadi PR Basamu. PR dan dah berharap untuk khusus kita Pasaman. Pasaman ku ibu hanya APBD saja. Nah, kalau bagus ya dengan APBD saja yang berputar, anak-anak muda Pasaman ku lebih ke harapan berkreasi dan inovasi. Nah, kini kan ada bupati baru. Nah, cobalah. Kalau udah membawa ke yang muda-muda, cobalah buatlah sesuatu. Nah, karena ada harapan baru. Nah, istilah ada kemungkinan, ada perubahan. Nah, bisa enggak kita membawa Pasaman memang lebih bisa ke depannya secara demokrasi sehat, birokrasi kita aman. Negari waktu rancak loh ibu ini. Nah, iko bukan hanya hutang dah sebagai orang politik. Hutang dah hari kini dengan dah cerita gini lunas kok. Kan lunas kok. Dah cerituan, dah sampaian kan kemampuan kami kok parlemen kan hanya modal kok. Di setiap pembahasan reses dan seterusnya cerita nih kok kan. Tapi dari yang muda-muda bala. Jadi harapan dah minta Basamu, minta di Pasamuan Pasaman Wak. Untuk 5 tahun kemuko, silakan. Kalau memang ada kritikan, silakan. Kritik lah. Kritik yang memang bisa menghasilkan yang elok untuk Pasaman kan. Jangan kritik yang yang berbau negatif, bukan jangan yang pribadi-pribadi. Memang kritiklah kebijakan. Kebijakan. Kita tunggu. Abang tunggu lo, udah ada tunggu lo kini kritikan dari Suara Pasaman kah, Weli Sueri Joanggit. Abang untuk kritikan ada tunggu itu. Jadi. Baik, terima kasih banyak Dadon. Kepada para penonton Lunsana, dipanggil oleh Uda kita untuk mulai terlibat ke politik, kita warnai politik dengan politik yang sehat. Gitu ya Daya? Ya. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan jadi pandangan baru bagi teman-teman kita, Lunsana kita, anak-anak muda Pasaman dah. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.